Halo semuanya, kembali lagi bersama video praktikum kelompok 3 tentang pengendalian mikroba. Tapi sebelum itu kenalan dulu yuk sama anggotanya. Halo semuanya, saya Dinda. Halo, saya Sarah Simbolon. Halo. Hai, aku Diana. Sebelum praktikum, yuk simak penjelasan ini. Seperti yang kita ketahui, mikroba dapat bermanfaat bagi manusia, tetapi juga dapat mikroba yang bermanfaat dimanfaatkan sebagai produksi makanan, minuman, obat-obatan, dan bahan industri. Sedangkan mikroba yang merugikan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti infeksi, keracunan makanan, dan kerusakan bagi tanaman. Maka dari itu diperlukanlah pengendalian mikroba. Nah, apa sih itu pengendalian mikroba? Pengendalian mikroba adalah upaya untuk mengurangi jumlah atau mencegah pertumbuhan mikroba. Pengendalian mikroba ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu fisik, kimia, dan biologi. Masih bingung tentang pengendalian mikroba? Nah, simak penjelasan tersebut. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengaruh desinfektan terhadap mikroba. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut. Yuk kita lihat bareng-bareng bagaimana sih langkah kerjanya. Langkah pertama yaitu preparasi alat dan bahan. Lalu disiapkan cawan Petri, cotton swab, dan pinset yang dibungkus dengan menggunakan kertas, lalu dibungkus kembali dengan menggunakan plastik tahan panas dan diikat dengan karet. Lalu disiapkan media Na yang sudah dihomogenkan. Dan juga siapkan aquades yang telah disuntik dengan menggunakan kapas dan dilapisi dengan aluminium foil. Lalu masukkan alat dan bahan yang ingin disterilisasikan ke dalam autoclave sampai suhu 121 derajat Celcius. Selanjutnya adalah penuangan Na ke dalam cawan Petri yang dilakukan pada LAV. Lalu dibiarkan hingga membeku. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan AgNO3. Timbang AgNO3 sebanyak 1,7 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam aquades 100 ml. Lalu diaduk secara merata. Langkah selanjutnya yaitu perendaman paper dish. Siapkan 4 buah cawan Petri, kemudian diisikan label sebagai berikut. Kemudian dituangkan larutan sesuai label yang dibuat. Larutan kontrol yaitu aquades, kemudian alkohol, selanjutnya AgNO3, dan yang terakhir yaitu formaldehyde. Kemudian letakkan paper dish ke masing-masing cawan Petri dan direndam selama 15 menit. Sambil menunggu perendaman paper dish selama 15 menit, kita buat label terlebih dahulu. Labelnya berisikan nama isolat, nama larutan, dan waktu perendaman. Langkah selanjutnya yaitu pengoresan kultur bakteri ke dalam media Na dengan pola zigzag, kemudian diputar 180 derajat, kembali zigzag. Selanjutnya diputar melingkar pada bagian sisinya. Kemudian tunggu selama 3 menit sebelum dimasukkan paper dish. Selanjutnya masukkan paper dish sesuai dengan label yang telah ditempel dengan menggunakan pinset. Pada saat meletakkan paper dish di dalam media, ditekan sedikit dengan pinset agar paper dish menempel pada media. Lalu direkatkan dengan wrapping wrap secara melingkar. Lakukan hal yang sama pada cawan Petri yang kedua. Setelah selesai di wrapping wrap, kemudian diletakkan pada container box dan siap diinkubasi selama 3 hari. Setelah melalui masa inkubasi selama 3 hari, selanjutnya adalah proses pengukuran zona hambatan dengan menggunakan jangka sorong. Dari proses pengukuran tersebut, ini adalah tabel hasil pengukuran yang kami dapat. Nah, pembahasan dari hasil proses pengukuran tadi yaitu urutan daya hambat pertumbuhan mikroba berdasarkan perbedaan ukuran diameter zona hambatan tiap desinfektan menunjukkan bahwa desinfektan yang memiliki diameter zona hambatan yang lebih besar memiliki daya hambat yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan mikroba. Kenapa sih? Hal ini dikarenakan desinfektan tersebut dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada area yang lebih luas.
Lalu, apa sih arti pembentukan zona bening di sekitar diskus desinfektan ini? Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa desinfektan tersebut efektif membunuh atau menghambat pertumbuhan dari mikroba tersebut. Nah, zona bening tersebut terbentuk karena desinfektan telah menghambat pertumbuhan mikroba di area tersebut. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari pembentukan zona bening tersebut. Nah, yang pertama yaitu konsentrasi desinfektan, di mana dapat dilihat dari hasilnya, semakin tinggi konsentrasi desinfektan, maka semakin luas suatu zona bening yang terbentuk. Seperti contohnya adalah pada alkohol. Yang kedua yaitu waktu kontak. Itu semakin lama waktu kontak desinfektan dengan mikroba, maka semakin luas zona bening yang terbentuk. Yang ketiga yaitu jenis mikroba. Nah, beberapa jenis mikroba lebih rentan terhadap desinfektan tertentu. Oleh karena itu, zona bening yang terbentuk dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis mikroba yang digunakan. Nah, yang keempat yaitu lingkungan. Faktor lingkungan seperti suhu dan pH dapat mempengaruhi pembentukan zona bening tersebut. Nah, lalu mengapa pada peperdis yang label kontrol tidak terbentuk zona bening? Karena kontrol ini berisikan Aquades, yang dimana kita ketahui bahwa Aquades merupakan senyawa netral yang tidak memiliki sifat antibakteri. Aquades tidak dapat menghambat pertumbuhan bakteri karena tidak mengandung zat aktif yang dapat menghambat proses metabolisme atau pertumbuhan bakteri seperti larutan desinfektan. Nah, Aquades ini digunakan sebagai kontrol negatif dalam praktikum pengendalian mikroba, di mana pengertian kontrol negatif adalah perlakuan yang tidak menggunakan desinfektan. Perlakuan ini dilakukan untuk mengetahui apakah pertumbuhan mikroorganisme terjadi secara alami atau disebabkan oleh desinfektan. Nah, kesimpulannya, metode pengendalian mikroba dengan menggunakan desinfektan terbukti efektif untuk mengendalikan pertumbuhan mikroba. Ukuran zona bening pada uji zona hambat dapat digunakan untuk mengetahui daya hambat suatu desinfektan terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan zona bening adalah konsentrasi desinfektan, waktu kontak antara desinfektan dengan mikroorganisme, jenis mikroba, dan lingkungan